wabarakatuh. Saya Syahban Roni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta seluruh jajaran tenaga pendidikan dan kependidikan di Madrasah se-Kabupaten Sleman yang saya banggakan. Pandemi COVID-19 ini sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 ini kan kalau kita pahami sebetulnya juga makhluk Allah. Dalam Al-Quran disebutkan di surat yang saya yakin sudah banyak paham, banyak hafal, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dengan adanya COVID kita bisa jadi belajar bagaimana kita melakukan pelayanan pendidikan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan alhamdulillah kita itu sukses. Artinya sukses ternyata yang tadinya tidak bisa melakukan jadi bisa melakukan, terpaksa atau tidak terpaksa. Ini tentunya sebuah hikmah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu kebiasaan dari kita para bapak ibu guru, orang tua dan juga siswa peserta didik ini harus diteruskan, karena kita ke depan ini berhadapan dengan era revolusi industri 4.0 di mana di situ era digital. Maka langsungnya COVID-19 ini sebetulnya pemahaman saya ini Allah sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi itu. Maka kebiasaan yang sudah berlangsung ini tolong bisa diteruskan. Artinya walaupun besok COVID-19 itu sudah hilang, kebiasaan ini terus dilanjutkan. Murid, peserta didik, siswa itu dibiasakan untuk belajar dengan jarak jauh begitu. Dan karena apa? Karena kecenderungan siswa sekarang ini kan minat baca atau daya bacanya itu kan menurun. Tetapi daya baca melalui media digital ini kan semakin meningkat. Maka mereka kita ajak untuk bisa memanfaatkan ini. HP yang sudah sangat familiar dengan mereka kita gunakan untuk belajar begitu. Malam hari para siswa bisa melihat video bapak ibu semuanya tampil memberi pelajaran, kemudian pada siang harinya bisa kita diskusikan. Di sini berarti bapak ibu guru dan kita semuanya mempunyai waktu yang cukup untuk mengeksplor, mendalami, kemudian memberikan nilai-nilai tambah dari pelajaran yang telah dilihat oleh para peserta didik di malam hari umpamanya. Artinya apa? Bapak ibu guru bisa memberikan pertanyaan pendalaman dan juga bisa memberikan mungkin hafalan ataupun juga pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung penguatan itu digagas oleh Kasih Dikmat. Oleh karena itu kepada Bapak Kasih Dikmat beserta jajarannya, tolong ini diteruskan dan lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Ini semuanya untuk kepentingan kita madrasah di Kabupaten Sleman, khususnya menjadi madrasah yang kuat dalam hal substansi, dan tentu saja nanti prestasi akan menyusul menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat. Selamat berkarya, berinovasi dan mengabdi kepada Kementerian Agama dalam pelayanan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pengelola pendidikan madrasah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di era pandemi ini
alhamdulillah sampai dengan saat ini layanan pendidikan madrasah di Kabupaten Sleman masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menyambut harapan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, juga harapan besar dari masyarakat yang punya harapan besar terhadap madrasah, bagaimana madrasah senantiasa memberikan layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya Ahmad Fauzi sebagai Kasih Pendidikan Madrasah mengajak mari kita berinovasi, meningkatkan kreativitas kita. Di antaranya adalah kita melaksanakan pendidikan, mempersiapkan diri dengan dual learning method. Dua model pendidikan yang dilaksanakan dalam satu langkah, yaitu pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan metode pendidikan jarak jauh sebagaimana pada saat ini kita laksanakan, dan yang kedua adalah KBM secara normal. Hal ini dilaksanakan, dipersiapkan untuk dilaksanakan besok saat the new normal. Dengan kegiatan ini insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan muatan-muatan yang lain, seperti penguatan karakter melalui literasi menulis Al-Quran 30 juz, demikian juga pelaksanaan kegiatan tahfidz tematik. Dengan demikian kita akan bisa menguatkan pendidikan karakter di madrasah kita, sehingga madrasah kita akan tercapai bagaimana yang diharapkan oleh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan dengan inovasi ini kita bisa mencapai satu target keinginan bersama, yaitu madrasah hebat bermartabat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Sleman memiliki sebuah program untuk memajukan pendidikan di lingkungan madrasah. Program ini dinamakan Dual Learning Model. Latar belakang dari program Dual Learning Model ini adalah adanya prediksi menurunnya minat siswa dalam membaca buku pasca pandemi COVID-19. Adanya internalisasi mapel PAI melalui kegiatan tahfidz tematik. Penguatan literasi menulis Al-Quran 30 juz dan keharusan adaptasi pembelajaran pada era dan pasca new normal. Sasaran dari dual learning model ini adalah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah di Kabupaten Sleman. Apa yang dimaksud dengan DLM? Dual Learning Model adalah model pembelajaran ganda, dilakukan dengan menggabungkan dua jenis pembelajaran dalam satu pertemuan, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Teknik pembelajaran yang digunakan dalam Dual Learning Model adalah Flipped Classroom. Pertama, membagikan materi atau video pembelajaran yang dibuat oleh guru kepada peserta didik satu
atau 2 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 2. KBM tatap muka sesuai dengan RPP dan guru berinovasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat KBM. Perbandingan antara pembelajaran lama dengan flipped classroom. Pada pembelajaran lama, ketika anak berada di sekolah, kegiatannya adalah pemberian materi dan penilaian PR. Sedangkan ketika anak berada di rumah, mereka akan mengerjakan PR. Namun, pada flipped classroom, ketika anak berada di rumah, mereka akan melihat materi atau video pembelajaran di rumah yang dibagikan oleh guru melalui link dan menjawab pertanyaan singkat untuk mengukur pemahaman. Kemudian, ketika mereka berada di sekolah, mereka sudah mendapatkan materi di rumah, sudah memahami materi yang didapatkan dari link yang dibagikan oleh guru, maka ketika berada di sekolah, mereka tinggal mengerjakan latihan bersama dengan teman dan guru menawarkan bantuan bagi siswa yang menghadapi kesulitan. Peran guru pada kelas lama yaitu menceramahi, menggurui. Namun, pada flipped classroom, peran guru adalah membimbing pada siswa-siswi sampai mereka menyelesaikan kegiatan pada hari itu. Dual learning model yang akan dipakai menggunakan Office 365. Langkah-langkahnya adalah: pertama, guru membuat materi berupa video pembelajaran atau PowerPoint online dan pertanyaan ringan sebagai icebreaking. Video dibuat oleh guru sendiri, boleh berupa tim, namun sang guru harus terlibat dalam pembuatan video tersebut. Contoh video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for 7th graders with me, Ma'am Depti. Okay, today we are going to learn about possessive adjectives. Are you ready? Okay, let's go. We use possessive adjectives to show something belongs to somebody. Kita menggunakan possessive adjective untuk menunjukkan bahwa sesuatu benda merupakan milik dari seseorang. Oke. Dalam possessive adjective ada my, milikku, your, milikmu, our, milik kita, their, milik mereka, his, milik dia, laki-laki, her, milik dia, perempuan, dan its, miliknya, seekor hewan atau sebuah benda. Okay, possessive adjectives are always followed by a noun or nouns, ya. Jadi possessive adjective selalu diikuti oleh sebuah kata benda, ya. Simak beberapa contoh berikut ini. My car is luxurious. My car is luxurious. Mobilku mewah. My car. My car. Mobilku. Mobil milikku. Oke, mudah sekali ya belajar possessive adjective. Okay, that's all for our discussion today about possessive adjective. Okay, inshallah next time we are going to discuss about another topic. Okay, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kedua, upload video pembelajaran ke YouTube atau Microsoft OneDrive. Kemudian langkah ketiga, sajikan materi yang berupa video, PowerPoint online, dan kuis dalam Microsoft Suite.
Guru membagikan link SWE kepada siswa pada H-1 atau H-2 KBM melalui Microsoft Teams. 5. Siswa melihat video di rumah dan menjawab pertanyaan singkat tentang video tersebut melalui Microsoft Form atau Microsoft Quiz sebagai ice breaking. Langkah ke-6 adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka di madrasah dan melakukan penugasan sesuai kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang ingin dicapai. Ketujuh, guru mendampingi siswa menyelesaikan tugas. 8. Siswa mengumpulkan tugas kepada guru. Langkah ke-9, guru mengulas atau membahas tugas dalam bentuk video, disimpan ke OneDrive, kemudian share link ke Microsoft Teams, atau dengan melakukan video conference atau video meeting menggunakan Microsoft Teams, kemudian direkam dan tersimpan di Microsoft Streams. Kelebihan dari menyimpan video di Microsoft Streams adalah anak bisa beberapa kali memutar video tersebut sehingga mereka benar-benar memahami materi yang diberikan atau review yang diberikan oleh guru. Langkah ke-10, remedi dan pekayaan menggunakan Microsoft Quiz. Remedi dan pengayaan ini dibagikan oleh guru menggunakan link dan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Kelebihan dari dual learning model adalah menghemat waktu, mengarahkan penggunaan smartphone ke arah positif, anak lebih siap menerima penyajian materi saat KBM di madrasah, dan mempermudah guru menuntaskan pembelajaran. Kelemahan dari dual learning model ini adalah 1. Membutuhkan paket data saat akses internet. 2. Membutuhkan peran orang tua saat pembelajaran daring. Solusi yang bisa digunakan pada permasalahan pertama, siswa diminta membawa HP ke madrasah dan mendownload materi menggunakan Wi-Fi. Solusi dari permasalahan kedua adalah sosialisasi dual learning model kepada orang tua. Deadline video pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah awal Desember 2020. Dual learning model ini akan dilaksanakan pada semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Keseluruhan dokumen pada dual learning model diupload di website madrasah masing-masing dan website tersebut harus terkoneksi dengan PTSP Kan Kemenak Sleman atau SMILE. Kementerian Agama Kabupaten Sleman menunggu karya-karya hebat dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.